Isyarah ketika tasyahud atau tahiyat, baik awal maupun akhir, ya, maupun akhir. Ini para ulama, terutama madhab 4, ya, dalam a'immatul arba, madhabnya ilmatul arba, tidak ada perselisihan bahwa di dalam tasyahud ada isyarah, dengan telunjuk di waktu tasyahud. Namun yang berselisih itu mulainya, selesainya, mulainya kapan atau tempatnya di mana, selesainya kapan, terus bergerak atau tidak, tahrik apa tidak, bergerak apa tidak. Itu yang jadi perselisihan, karena memang dilihat dari naskah-naskah hadis itu tidak ada batasan-batasan tertentu, sehingga itu masuk di ranah ijtihad juga, sehingga sejak zaman dulu seperti Ibnu Abbas, kemudian ulama-ulama tabi'in yang lain, itu ada penjelasan-penjelasan secara khusus dalam masalah itu. Namun secara umum gini, Hanafiyah, mazhab Hanafi itu isyarahnya ketika syahadat la ilaha illallah dinafinya. Ketika la ilaha baru ngangkat, illallah turun lagi. Itu mazhab Hanafi. Jadi asyhadu alla, nah, mulai la itu mulai ngangkat. Asyhadu alla ilaha illallah, turun lagi. Dah. Ini mazhab Hanafi. Asy-Syafi'i di illallahnya, di isbatnya. Kalau Hanafiyah itu di nafinya, la ilaha mulai ngangkat, illallah turun. Kalau madhab Syafi'i di isbatnya, la ilaha illallah baru diangkat sampai akhir tasyahud, sampai akhir tahiyat, akhir tasyahud. Kalau sampai kurang Malikiyah itu diangkat terus mulai tasyahud, dari awal sampai akhir bergerak, tahrik. Bergeraknya perhatikan, sebagian riwayat dari mazhab Malikiyah ke kanan ke kiri, ke kanan. Biasanya umumnya apa? Yang biasanya kan ke atas ke bawah kan. Ini ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Ini juga tahrik, sama. Memang di dalam hadis tidak ada batasnya ke atas ke bawah, tapi dalam kitab dalam beberapa kitab fikih Maliki itu ke kanan ke kiri, nah, ke kanan kiri. Nah, terus apa lagi kurangnya? Ahmad bin Hanbal, Hanabilah itu riwayatnya macam-macam. Ketika nyebut Allah, asyhadu alla ilaha illallah, Allah itu. Atau ketika menyebut nama Allah dan Rasulullah, asyhadu alla ilaha illallah, anna Muhammadar Rasulullah dan abduhu wa rasuluh, itu diangkat. Ada riwayat lagi, pokoknya diangkat terus selama tasyahud, tapi tidak bergerak. Bedanya dengan Malikiyah, tidak bergerak. Jangan heran hal seperti ini, masalah furu' yang masing-masing punya ijtihad dan punya mustanad, punya sandaran dalil, Namun kita kalau kembali ke naskah dalil, ya, coba saya bacakan. Di antaranya adalah hadisnya Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, bunyinya gini: wa wada'a yadahul yumna ala fakhidhil yumna wa asyara bi isba'ihi. Nabi meletakkan tangan kanan di atas paha yang kanan, lalu isyarah dengan jari telunjuknya. Ini tidak menerangkan bergerak, pokoknya isyarah. Adapun yang nempel biasa, terus ngolong, terus rapet, itu rincian, silahkan milih. Yang jelas di atas ujung paha, jadi diangkat. Ini hadis yang menunjukkan isyarah tidak tidak bergerak. Jadi dalam hadisnya Abdullah bin Zubair ini diterangkan bahwa Nabi kalau sudah duduk tahiyat, beliau duduk meletakkan tangan kiri di lutut kiri atau paha kiri, meletakkan tangan kanan di
atas tangan di paha kanan, lalu isyarah. Kemudian ada hadisnya Wa'il bin Hujr. Contohnya Wa'il bin Hujr. Lafadznya gini, "Tsumma rafa'a isba'ahu as-sabbaba yuharrikuha yad'u biha." Nabi mengangkat, mengisyarahkan jari telunjuk, yad'u yuharrikuha, digerak-gerakkan. Nah, ini kata-kata yuharrikuha itu tidak menyebutkan ke kanan kiri apa ke atas ke bawah, tapi banyak yang memahami ke atas ke bawah. Ya gerak biasa yang semudah. Kalau kanan kiri kan rada. Yang paling susah lagi kalau muter ya. Angel. Tapi saya belum ketemu yang muter itu. Yang ada ke kanan ke kiri, bukan ke atas ke bawah. Gitu. Di situ Nabi menggerakkan. Terus ada kata-kata dalam hadis ini Wa'il bin Hujr, yad'u biha, berdoa dengan isyarah itu. Artinya menggerakkan, mengangkat tangan digerakkan ini ketika ada lafaz doa dalam tasyahud. Ketika menyebutkan kalimat yang isinya doa. Itu Syekh Utsaimin menjelaskan seperti itu. Jadi yad'u biha, berdoa, prakteknya gerakannya itu yuharrikuha, yad'u biha itu ketika melafatkan doa, ketika maknanya berdoa. Contohnya apa? Kalau tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi, misalnya kan gini terus nih, assalamu alayka ayyuhan nabi, kan berdoakan, salamu alayna, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang isinya doa, permohonan-permohonan. Yang jelas gini, yang jelas tujuan isyarah itu kata Ibnu Abbas, hiya al-ikhlas, hiya al-ikhlas. Makanya ulama-ulama setelahnya menafsirkan seperti Imam An-Nawawi, beliau jelas menyatakan dalam syarah Sahih Muslim dan lainnya dalam kitabnya Al-Majmu', nyatakan tujuannya isyarah itu li tauhidillah, untuk mentauhidkan Allah, menunjukkan bahwa Allah itu satu. Itu tujuannya di situ. Jadi makanya para ulama menempatkan, ulama madhab di kata-kata syahadat ya, kata-kata lafzul jalalah atau kalimat tauhid itu, asyhadu an la ilaha. Yang perlu diingat, perhatikan, ini masalah furu yang mudah, yang kecil, jangan dibesar-besarkan. Orang sampai misalkan lupa tidak begini, tapi pokoknya baca tahiyat, ya tetap sah salatnya. Tetap sah salatnya. Jadi jangan terlalu diperuncing masalah ini, ya. Baik.